Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Rebahan jadi isu keamanan nasional, mengapa Beijing resah dengan sikap pasrah kaum muda Tiongkok. Kementerian Keamanan Negara Tiongkok baru-baru ini merilis artikel yang menuding kekuatan asing secara sistematis memanfaatkan platform internet untuk kemudian memperbesar kecemasan sosial dan menyebarkan ideologi rebahan yang dinilai sebagai sikap pasrah yang mendorong kaum muda untuk berhenti berjuang memenuhi ekspektasi sosial. Dalam artikel yang diterbitkan pada 28 April 2026 tersebut, Kementerian memperingatkan bahwa negara-negara terkait mendanai media, lembaga think tank, dan para influencer untuk melancarkan cuci otak rebahan secara terstruktur dengan tujuan melemahkan daya saing Tiongkok dan membuat Tiongkok menyerahkan dividen pembangunan, peluang strategis, dan masa depan bangsa secara cuma-cuma. Para pakar menilai langkah ini sebagai pengakuan tidak langsung bahwa fenomena tersebut telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi stabilitas rezim. Istilah rebahan atau tangping muncul dari bahasa gaul internet Tiongkok selama masa pandemi COVID-19. Istilah ini merangkum sikap kaum muda yang di tengah perlambatan ekonomi dan persaingan kerja yang semakin menekan, memilih untuk tidak lagi mengejar standar hidup yang ditentukan oleh masyarakat. Misalnya, tidak beli rumah, tidak beli mobil, tidak menikah, tidak punya anak, dan menolak menjadi mesin pencetak uang bagi orang lain. Fenomena ini bukan tanpa konteks ekonomi yang kuat. Data pemerintah Tiongkok yang menunjukkan tingkat pengangguran perkotaan untuk usia 16 hingga 24 tahun melonjak hingga 17% pada Maret tahun ini. Sementara pengangguran usia 25 hingga 29 tahun mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 7,7%. Kekhawatiran kecerdasan buatan akan memusnahkan banyak pekerjaan kerah putih turut mendorong lebih banyak pemuda mundur dari dunia kerja. Namun, para pakar menekankan bahwa akar masalah ini melampaui sekedar isu ekonomi. Peneliti pasca doktoral di MF Norwegian School of Theology, Religion and Society yaitu Arden Chow dalam ulasannya di majalah The Diplomat menjelaskan bahwa rebahan secara langsung berbenturan dengan ideologi inti Partai Komunis Tiongkok atau PKT di bawah kepemimpinan dari Xi Jinping. Xi Jinping telah berulang kali menyerukan kebangkitan semangat perjuangan di warisan era Mao Zedong dalam satu pidato di Sekolah Partai Komunis Komite Sentral atau PKT di bulan September 2026, kata perjuangan disebut hingga 58 kali. 2 tahun kemudian di tempat yang sama, Xi Jinping menegaskan bahwa anggota partai yang tidak berjuang sama saja tidak bertanggung jawab kepada partai dan rakyat, bahkan merupakan sebuah kejahatan. Ketika kaum muda menyatakan rebahan, mereka secara tidak langsung menolak kewajiban berjuang yang oleh Xi Jinping dijadikan fondasi legitimasi partai. Peneliti senior di Pusat Hubungan Internasional dari Universitas Nasional Zhengzhi, yaitu Song Guochen, menambahkan dimensi yang lebih dalam. Ia menyebutkan rebahan sebagai revolusi non-kooperatif yang sunyi, yakni merupakan sebuah perlawanan tanpa suara yang justru lebih sulit dihadapi rezim dibandingkan aksi protes yang terbuka. Kaum muda sadar bahwa sekeras apapun mereka bekerja, hasilnya tetap tidak sebanding. Memilih merebut kembali otonomi atas waktu dan hidup mereka sendiri dengan cara menurunkan hasrat terhadap materi dan menolak terseret arus persaingan internal yang melelahkan. Arden Chow dengan lugas menyatakan bahwa rebahan lebih mampu memicu kepanikan otoritas dibandingkan protes. Karena protes masih akan memberi negara musuh yang bisa dikalahkan, sementara kebungkaman dan kepasifan tidak memberikan apa-apa untuk dilawan.